Halo milenial. Halo milenial. Halo milenial. Jumpa lagi dengan saya Iji Jelani, pendiri komunitas Senido Diskusi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusi terkait operasi dongkrak. Kenapa harus oper dongkrak? Karena teman-teman mungkin juga tahu ya, dongkrak hidrolik itu yang bisa dipakai buat ngangkat mobil itu kan rata-rata kisaran 2 kilo. Tapi dia bisa mengangkat beban mobil 1 ton. Iya, 50 kali lipat. Artinya dengan modal 2 kg itu dia bisa mendongkrak kapasitasnya untuk mengangkat beban orang lain sampai 50 kali lipat. Dan kalau ini kita terapkan teknik perdongkrak ini pada kehidupan kita sehari-hari, ini bakal jadi luar biasa. Terutama bagi milenial. Nah, oke, kenapa saya sapa milenial? Karena rata-rata yang nonton channel ini adalah orang-orang milenial. Cara ngukurnya sederhana. Apakah kamu usianya 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun? Kalau usiamu 40 tahun ke bawah, maka selamat, kamu masuk milenial. Ya, meskipun ada juga loh gaya-gaya kolonial. Kenapa yang lahir pada usia kenapa yang usianya 40 tahun masuk kategori milenial? Jadi milenial itu atau generasi Y itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1995. Nah, mereka itu ketika masuknya SMA itu ya sudah masuk fase-fase 2000. Fase milenium kedua, sehingga yang masuk fase milenium kedua atau tahun 2000 itu ya masuk milenial. Kalau kamu merasa belum masuk milenium kedua, ya mungkin kamu orang mati. Oke. Milenial itu seperti yang saya bahas di video launching sebelumnya, dia punya sifat punya karakter optimis, multitasking, ataupun confidence, percaya diri. Kenapa demikian? Ya karena generasi milenial ini generasi ketika hidupnya sudah ada komputer. Ya meskipun komputer ke Indonesia itu sekitar 1967 atau 1970-an. Itu pun kan masuk ke instansi pemerintah. Awal-awal 90-an lah kurang lebih masuk ke Indonesia, meskipun di beberapa daerah baru masuk sekarang ini. Seperti zaman saya lahir, jangankan komputer, listrik pun nggak ada. Ada waktu zaman saya itu ya, saya ingin cerita waktu zaman saya itu kan ada di istilahnya ngabung bank. Jadi ngabung bank itu semua anak-anak dan orang tua itu keluar tumpah ruah dari rumah itu. Ke halaman, dia main petak umpet, main engke-engkean, main ensrak-ensrakan. No gadget. Nah, ngabung bank itu keluar rumah pada bulan purnama. Kenapa? Karena pada bulan purnama itu semua alam dunia itu yang ada di kampungnya itu terang benderang. Karena hanya pada bulan purnama itulah terang, selain itu gelap, yang ada hanya obor. Ke pengajian pakai obor, ke sawah pakai obor, ke tetangga pakai obor. Sampai ya kalau teman-teman tahu, pagi-pagi itu kita harus merojok hidung karena ketika kita bangun pagi hidung kita sudah hitam semua karena ada asap dari obor. Penting banget sih. Oke, next. Milenial ini dia karena hidup di era komputer, maka segala informasi itu cepat sekali. Sehingga karena cepat, dia menjadi multitasking karena banyak informasi yang bisa dia serap dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian yang kedua itu dia hidupnya fleksibel karena dia sangat mudah bergaul dengan orang lain.
kita bisa terhubung satu sama lain. Kemudian juga generasi milenial itu optimis karena punya banyak harapan dan dia sangat mudah bosan. Dan yang terakhir, dia itu individualis. Dia nggak peduli dengan orang lain, kehidupan orang lain, karena dia fokus saja pada apa yang dia pikirkan. Kemudian era milenial ini adalah generasi yang dijanjikan untuk jaya pada 2030. Ya, sekitar 35 sampai usia 50 tahun, 40 tahunan ya. Besok itu 40 tahun itu 50 tahun, sorry. 50 tahun itu adalah masa-masa jaya dan harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi heran juga loh, kenapa masih ada kalangan milenial, kalangan pemuda-pemudi saat ini yang sedang masa-masa emas, merasa mati gaya, merasa insecure, rendah diri, gak punya modal, gak punya jabatan, gak punya kekuasaan, bahkan gak punya pacar. Sedih. Oke. Sekarang eranya sudah terbalik. Kalau dulu itu orang mau berubah itu dia harus merebut ruang kekuasaan, masuk ke jabatan-jabatan penting, jadi PNS, kemudian jadi pengusaha, jadi orang yang kira-kira dia hanya berada pada level yang top, yang strategis. Dan ketika kita tidak mendapatkan semua itu, kita merasa jadi kelas kedua, kita merasa di objek dari kebijakan, dan kita tidak bisa berbuat apa. It's bullshit. Teman-teman, bahwa saat ini tesis itu atau statement itu sudah diruntuhkan dan sudah dijungkir balikan. Kalau dulu merebut ruang kekuasaan, sekarang merebut kekuasaan ruang. Artinya apa? Oleh generasi milenial itu, semua ruang itu dia kuasai. Tidak hanya ruang-ruang politik, bahkan juga milenial sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu aware dengan ruang-ruang politik. Ruang-ruang yang lain, ruang-ruang yang sangat simple, yang strategis juga dia kuasai, dan itu hampir di semua lini mereka menguasai. Kenapa bisa demikian? Ya karena adanya percepatan informasi dan teknologi itu membuat dia semakin tergerak untuk nge-tweet, tergerak untuk posting, tergerak untuk untuk nge-post, untuk update status, untuk mengabarkan pada orang, untuk memberikan sesuatu pada orang lain, untuk berkontribusi pada orang lain. Dan itulah yang disebut dengan participatory culture. Ada kebudayaan partisipatif yang dilakukan oleh milenial. Maka saatnya sekarang generasi milenial itu mengambil peran. Pertanyaan, perannya di mana? Kan gue nggak punya modal, gue pun cuman punya otak. Itu juga isinya nggak dipakai, padahal itu luar biasa. Gue nggak punya jabatan, gue bukan PNS, gue nggak punya perusahaan, dan banyak sekali alasan. Ada 1000 alasan bagi kamu untuk menyerah dan berbuat konten, tapi hanya butuh satu alasan untuk bergerak. Nah, rumus untuk dongkrak itu saya ambil dari rumusnya Pierre Bourdieu, sosiologis dari Prancis. Nah, biar ingat ya, Pierre Bourdieu, silakan langsung googling dan kamu akan dapat informasi yang lebih lengkap. Oke. Bourdieu mengatakan bahwa praktek itu rumusnya habitus kali modal plus ranah. Kalau dalam bahasa sederhananya, praktek kita mau ngapain, kita punya target apa, ditentukan oleh karakter, pengetahuan atau mental kita, dikali dilipat gandakan dengan modal kita pada satu ruang gerak kita. Masih pusing? Saya akan ulas satu-satu. Habitus itu bahasa sederhananya adalah watak kita. Watak kita itu ya tergantung pengetahuan kita, tergantung mental kita, dan tergantung sikap kita. Kalau misalnya pengetahuannya tentang otomotif, ya dia harus konsen di otomotif, baru bisa jadi expert. Kalau dia
dia hobinya main musik, ya harus konsen di ruang-ruang musik baru bisa menjadi musisi profesional. Nggak bisa dong kita misalnya nggak suka olahraga tapi pengen menjadi timnas. Bisa sih bisa, tapi cara mendongkrak itu yang susah. Ya ibaratnya kita punya dongkrak yang ukuran 2 kilo, mau ngangkat mobil tronton yang ukurnya misalnya ribuan kilo, ya capek gitu. Modalnya juga harus kuat banget. Makanya kita harus dilinierkan. Yang pertama, watak kita. Di watak kita itu merupakan kristalisasi atau penggumpalan atau pengetatan atau hasil dari hidup kita. Kalau hidupnya di pantai, biasanya orangnya lebih terbuka dan dia lebih suka tantangan. Kalau orangnya di gunung, biasanya orangnya mendayu-dayu karena banyak gunung, ngomongnya lembut, halimpuh, dan semua sumber daya alam tersedia. Itu menentukan. Kemudian orang kota hidupnya lebih rasional dan dia lebih individualis karena ketat banget persaingannya. Orang desa biasanya hidupnya itu guyup, rukun, gotong royong, tapi semangat untuk mencoba hal-hal yang barunya juga agak kurang. Nah, teman-teman harus bisa mengukur kamu itu tempatnya di mana, kemudian hobinya apa, pengetahuannya apa, keahliannya apa. Yang kedua adalah modal. Katanya tadi nggak perlu modal, sekarang pakai modal gimana sih? Oke. Modal dalam hal ini menurut Bourdieu itu beda dengan modal versi-versinya yang lama. Ngomongin modal ya soal ekonomi, soal duit. Punya duit 2.000 nggak cukup buat hidup. Punya duit 100.000 nggak cukup buat kontrak. Punya duit 1 juta nggak cukup buat cicilan motor. Punya duit 10 juta nggak cukup buat cicilan rumah. Dan kering banget sih kalau hidupnya hanya mengandalkan duit. Meskipun itu butuh, tapi itu sangat kering banget. Jadi modal itu menurut Bourdieu itu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik. Apa aja? Modal ekonomi sudah jelas. Modal ekonomi adalah capital. Salah satunya duit. Yang sifatnya material, rumah, studio, kos-kosan. Kamu punya modal apa? Kamu misalnya bisa sih, gue bisa sepak bola tapi nggak punya duit buat latihan SSB. Gimana dong? Gak usah khawatir, kamu masih punya modal yang lain. Kamu ya nggak punya duit, tapi kamu misalnya punya modal sosial. Modal sosial itu salah satunya adalah trust, kepercayaan. Kamu nggak punya duit, tapi kamu punya banyak teman yang bisa ngelatih kamu. Bisa dong, nggak harus ke SSB. Dan itu pengetahuan itu atau kalian itu bisa kamu olah sendiri sebenarnya. Modal itu nggak cuma modal ekonomi ya, ada modal sosial, ada modal budaya, ada modal simbolik. Modal simbolik itu apa? Modal simbolik itu sesuatu yang itu tidak tampak, tidak nyata, tapi orang itu segan sama kamu. Kamu itu punya karisma, kamu itu punya aura, dan aura itu nggak ujug-ujug dibuat-buat. Aura itu adalah pencerminan dari kekuatan diri kamu, inner power kamu. Kamu punya inner power nggak? Kalau kamu nggak punya inner power, kamu harus mulai munculkan inner power itu ya suara hati lah, mata batin. Nah, gitu ya kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah ranah. Ranah itu tempat di mana kita tinggal. Ranah itu arena. Kamu punya modal, kamu punya misalnya gini. Ada orang yang dia punya modal, dia punya mental, tapi tempatnya nggak cocok. Dia punya kemampuan misalnya, dia punya modal, tapi tempatnya jauh dari akses informasi. Ya gimana orang bisa mau berkembang? Untuk mengakses informasi juga susah.